Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari RM Capital akan memaparkan hasil analisis kami dengan memberikan rekomendasi buy pada emiten industri jamu dan farmasi Sido Muncul Tbk dengan ticker code Sido dengan potensial upside sebesar 18,78% dari current price-nya pada Rp570 menuju Rp677. Inflasi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 3,6%, di mana inflasi di dunia dan Asia Pasifik mencapai 6,9% dan 5,2%. Pada 2024, inflasi Indonesia diproyeksikan oleh IMF mencapai 2,5%. Meskipun inflasi Indonesia terbilang cukup stabil, namun Indonesia tidak bisa lepas dari dampak konflik Ukraina-Rusia dan badai El Nino yang mengganggu stabilitas pangan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada inflasi bahan pangan pada Desember 2023 mencapai 6,37%. Kondisi geopolitik yang tidak stabil saat ini sempat mendorong harga minyak pada harga tertingginya selama 5 tahun terakhir hingga $114,84 pada Juni 2022. Namun harga minyak dalam beberapa bulan terakhir mulai berangsur turun pada $74,15 pada Januari 2024 yang diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina yang berada di bawah ekspektasi pasar pada kuartal 4 2023, menyebabkan keraguan bahwa permintaan di sana akan mendorong pertumbuhan minyak global pada 2024. Selain itu, PMI Manufaktur Indonesia naik menjadi 52,9 di bulan Januari 2024 dari 52,2 di bulan Desember 2023. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi sektor manufaktur terus membaik dan pada tingkat tercepat sejak Agustus 2023. Hal ini memperpanjang periode ekspansi sektor manufaktur saat ini menjadi 29 bulan. Lini usaha Sido didominasi oleh obat-obatan herbal, diikuti makanan dan minuman serta farmasi. Untuk meningkatkan pangsa pasarnya, Sido juga melakukan ekspansi ke luar negeri serta memperbanyak kerjasama dengan distributor daerah. 60,46% kepemilikan Sido dikuasai oleh keluarga Hidayat melalui PT Hotel Candi Baru, diikuti oleh Concordant Investment PT Ltd sebesar 17,14% dan sisanya dikuasai oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tim kami merekomendasikan buy pada emiten Sido dengan target harga Rp677 dengan potensial upside 18,78% dengan 3 tesis utama yang menjadi acuan, yaitu ketergantungan dan persaingan industri farmasi, bisnis dengan profitabilitas tertinggi di industrinya, serta tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Pertumbuhan industri farmasi selama periode 2019 hingga 2021 meningkat secara signifikan. Pada periode tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 12,28% dan dalam 11 tahun terakhir industri farmasi, kimia, dan obat-obatan tradisional mencapai 196,66%. Bahkan impor farmasi Indonesia sempat mengalami peningkatan hingga 276,22% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mencapai 4.359,6 juta US$. Menurut Kemenperin, pasar bahan obat alami dunia pada tahun 2023 mencapai 200,95 miliar US$. Hal tersebut menjadi peluang bagi Sido untuk mengoptimalkan bahan baku obat bahan alam. Dalam 5 tahun terakhir, investasi asing yang masuk ke industri farmasi mengalami peningkatan, terutama pasca pandemi COVID-19. Investasi asing yang masuk pada tahun 2023 mencapai 4.805,2 juta US$. Angka tersebut lebih tinggi 6,65% dibandingkan realisasi investasi asing pada tahun 2022. Berdasarkan IQVIA tahun 2019, Dexa Medica menjadi perusahaan yang menguasai pasar farmasi di Indonesia dengan market share sebesar 6,1%, diikuti oleh Sambe Pharma dan Kalbir Pharma. Namun Sido menguasai pangsa pasar produk herbal di Indonesia melalui tolak angin yang menguasai 73% dari pasar produk herbal. Produk herbal Sido telah diakui secara nasional dan internasional. Sido membuktikan kapabilitas mereka melalui strategi yang terkoordinasi dengan baik sebagai pemimpin pasar obat-obatan herbal yang menjamin pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Beban administrasi dan beban umum selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2022 mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 31% daripada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba selama 5 tahun terakhir, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021, di mana laba meningkat sebesar 20,55% daripada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan laba tersebut disebabkan adanya peningkatan penjualan terutama pada obat herbal untuk mencegah sakit pasca COVID-19. Rasio profitabilitas itu mengalami kenaikan yang tertinggi terjadi pada tahun 2021, di mana naik sebesar 20% daripada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan profitabilitas tahun 2021 dipengaruhi oleh peningkatan penjualan obat herbal terutama pada sektor herbal untuk mencegah sakit pasca COVID-19. Rasio likuiditas itu memiliki nilai current ratio, quick ratio, dan cash ratio yang tertinggi, sehingga dapat dengan mudah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, total liabilitas yang dimiliki terbilang kecil, tidak sampai 50% dari total aset yang dimilikinya. Inflasi membuat bergesernya permintaan akan produk kesehatan beralih kepada bahan-bahan pokok. Persaingan usaha kompetitif, persaingan pasar membuat perseroan terus melakukan inovasi agar posisi perseroan tidak tergantikan oleh posisi perseroan lain.
Kenaikan harga bahan baku, ketersediaan bahan baku sangat berpengaruh terhadap biaya produksi yang dilakukan. Kelangkaan bahan baku akan menyebabkan biaya produksi dan operasional perseroan meningkat, sehingga perseroan mencari sumber bahan baku lain agar biaya operasional dapat ditekan. Kegagalan pemasaran dapat berpengaruh langsung kepada penjualan dan kerugian finansial. Kerusakan mesin produksi. Mesin produksi memiliki peran kunci dalam proses produksi, sehingga ketika mesin produksi rusak, produksi dapat terganggu dan tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dalam manajemen maupun karyawan dapat mendorong kinerja operasional serta keberlangsungan kegiatan produksi ke depannya. Ahmed Y-Score. Secara Y-Score, SIDO berada pada posisi 4 yang menunjukkan kondisi aman. Tim analis telah melakukan perhitungan terhadap valuasi saham SIDO Muncul dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu absolute valuation berupa dividen, diskon modal, dan juga diskon cash flow. Lalu yang kedua adalah relative valuation berupa EV per EBITDA. Dari perhitungan tersebut, kami memperoleh target price di harga Rp677 dengan potensial upside sebesar 18,78% terhadap current price di harga Rp570. Kami juga menampilkan asumsi penting seperti yang tertera pada layar. Tak hanya itu, dengan memberikan 9 kondisi yang berbeda pada WACC dan juga terminal growth, kami menghitung analisis sensitivitas terhadap discounted cash flow. Dari 81 percobaan, terdapat 81 rekomendasi untuk buy SIDO dengan persentase 100%. Berdasarkan Swiss Analytics, SIDO memiliki ESG risk rating yang tergolong rendah, yakni dengan angka 19,1 yang tentunya dikontribusi oleh beberapa program andalan SIDO seperti CSR, penurunan emisi gas buang hasil produksi yang mencapai 61% di tahun 2022, inovasi alat herbal steam chamber guna mengefisienkan penggunaan air, dan program CSV yang diterapkan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dari paparan kami, di sini dengan tegas kami merekomendasikan untuk buy saham SIDO dengan target price di Rp677 dengan current price di harga Rp570 dengan 3 alasan utama. Yang pertama adalah ketergantungan dan industri farmasi yang dapat dilihat dari industri overview, dan juga relative valuation berupa EV per EBITDA SIDO yang memiliki potensi upside tinggi. Lalu alasan yang kedua adalah bisnis dengan profitabilitas tertinggi di industrinya melalui analisis finansial, dan yang terakhir adalah tata kelola perusahaan yang berkelanjutan melalui ESG risk rating SIDO yang tergolong beresiko rendah, dan juga banyak sekali program-program andalan SIDO yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih.